Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Kami dari kelompok 5 akan mempraktikkan cara mencangkok. Mencangkok tanaman merupakan cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan, di mana berkembangbiak adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, saya akan menyampaikan pengertian mencangkok tanaman. Proses mencangkok tanaman merupakan proses perkembangbiakan yang cukup sederhana dan mudah. Proses mencangkok tanaman bahkan bisa dilakukan oleh orang yang belum terlalu mengerti soal perkebunan, tetapi dengan syarat orang tersebut memahami langkah-langkah dalam mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu solusi tercepat untuk menumbuhkan akar pada batang tanaman. Oleh karena itu, kebanyakan proses mencangkok menggunakan ranting yang tidak terlalu besar. Mencangkok memiliki tujuan utama untuk menghasilkan buah secara lebih cepat dengan pertumbuhan tanamannya tidak terlalu besar. Kemudian akan disampaikan oleh Maya Urfa. Nah, teman-teman, mengapa kita menggunakan batang dan batang tanaman dari pohon jeruk yang seperti ini? Seharusnya dia menggunakan batang utama, tapi di sini karena kita merupakan praktikum dalam IPA biologi, di sini kita menggunakan batang yang kecil saja supaya ringan untuk dibawa-bawa. Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses mencangkok yaitu yang pertama ada pisau, yang kedua ada tanaman yang kami pilih yaitu tanaman jeruk, yang ketiga ada sabut kelapa, yang keempat ada tali, dan yang kelima ada tanah. Mengapa kami menggunakan sabut kelapa? Karena menurut kami sabut kelapa lebih mudah untuk menyerap air yang akan disiram ke tanaman yang sudah dicangkok nanti. Selanjutnya kami akan langsung mempraktekkan cara mencangkok pohon jeruk. Yang pertama kita pilih dulu tanaman induknya, itu tanaman pohon jeruk yang batangnya berbentuk lurus. yang batangnya berbentuk lurus. Lalu kita kikis. 5 cm. Lalu kita kikis sepanjang 5 cm. Enggak banyak kali, Mbak. Bersihkan dari kulit hari luar. Jadi tahap pertama yang dilakukan yaitu mengupas kulit pada batang tumbuhan. Lalu dibersihkan kambiumnya. Kambium. Sampai dia kasat-kasat. Kenapa harus kita kikis-kikis seperti ini? Agar kambiumnya hilang. Jika mencangkok kambium tidak hilang, maka tumbuhan akan sulit untuk mengeluarkan akar nantinya. Karena yang kita lakukan saat mencangkok itu, kita menunggu akar keluar. Kalau akar tidak keluar, berarti pencangkokan kita gagal. Oke, untuk tahap selanjutnya, kita tempelkan tanah pada bagian batang yang sudah kita kupas dan kita kikis. Nah, sudah terlihat tanah mengelilingi batang yang sudah kita kikis dan kita kupas tadi. Lalu kita balut dengan sabut kelapa. Sama. Ikat. Kita ikat pada ujung pangkal dengan ujung atas. Yang mana? Ada.
tahap pembentukan dikelilingi oleh sabut, kita tutup tadi. Seperti ini bentuknya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyiram pada bagian yang sudah kita tutupi tadi. Nah, beginilah tahap pencangkokan pada kelompokannya. Selanjutnya itu manfaat mencangkok tanaman. Seperti yang sudah disampaikan di atas, dengan saudara Maya, bahwa proses mencangkok tanaman merupakan cara yang cepat untuk menghasilkan buah dan bunga yang cantik. Ditambah lagi, penggabungan dua tanaman menjadi satu akan semakin membuat tanaman kuat dan tahan dari berbagai penyakit dan jamur. Tetapi di balik keunggulan dari mencangkok tanaman, mencangkok juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa keunggulan dan kekurangan dari proses mencangkok yang akan disampaikan oleh Pia Mega Banjarnegara. Nah, kelebihan dari mencangkok yaitu tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam dari biji. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tingkat keberhasilan cukup tinggi, sebab dalam mencangkok tanaman akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok ini yaitu bentuk dari pohon induk menjadi rusak. Kemudian jika sering dilakukan pencangkokan, maka produksi buah di pohon induk akan terganggu dan berkurang. Kemudian tanaman yang sering dicangkok itu akan mudah roboh. Pada musim kemarau yang panjang, tanaman tidak dapat bertahan dengan baik. Baiklah teman-teman, cara membuktikan pencangkokan yang kami lakukan itu, yang akan dilakukan berhasil atau tidaknya itu dilihat pada tahap setelah kita menyiram dengan teratur. Di situ kita bisa melihat akar-akar berwarna coklat yang mulai keluar, itu membuktikan bahwa mencangkok kita itu berhasil. Dan ketika mencangkok kita tidak berhasil, itu tidak membuktikan akar-akar yang keluar dari sela-sela sabut kelapa yang kita gunakan. Nah, pada tahap pengirisan atau pengikisan batang tadi, seharusnya yang kami lakukan yaitu membiarkannya lebih kurang sehari. Tapi ini karena proses pencangkokan, jadi kami membiarkannya langsung saja ke tahap pembuatannya. Tata caranya, sekian. Baik, mungkin hanya sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.